Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar dengan PDR. Belajar jarak jauh nak ya. Dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Ketemu dengan Ustadzah di sini. Tentunya kalian kan sudah tahu namanya Ustadzah Yuniatul Kamariah, bisa dipanggil dengan Ustadzah Yuni. Hari ini kita belajar tematik ya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 1. Silahkan disiapkan buku paketnya ya nak ya. Buku paket tema 1, buku pulpena 4A, buku tulis serta alat tulis kalian. Sudah? Oke. Kalau sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Ustadzah pandu nak ya. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran yang Ustadzah sampaikan sebentar lagi dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Amin. Pada pembelajaran 1, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, kalian tentunya sudah tahu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo yuk kita cari tahu bersama-sama tentang keragaman itu supaya kita mempunyai banyak ilmu. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ini macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja Ustadzah? Ada keragaman tarian adat, rumah adat, pakaian adat, agama, dan lainnya. Banyak sekali ya keragaman yang ada di negara Indonesia ini. Meskipun ada berbagai macam keragaman, Indonesia itu tetap berada dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang wajib kita syukuri. Jadi keberagaman itu merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Jika kurang jelas, kalian nanti bisa dibuka buku pena 4A halaman 5 nak ya. Apa saja kekayaan yang ada di Indonesia? Indonesia juga kaya akan jenis alat musik yang cara memainkannya berbeda-beda. Ada angklung, ada seruling, ada kecapi, ada kendang, ada tipa, dan masih banyak lagi yang lainnya nak. Ustadzah ambil contoh di sini. Contohnya seruling. Seruling itu berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara ditiup. Nah, seruling kalau ditiup akan mengeluarkan suara.
Ini juga nanti bisa kalian baca pada buku tema 1 halaman 10. Kita lanjutkan. Berbagai keanekaragaman budaya Indonesia dapat kita saksikan, salah satunya adalah dalam pawai budaya. Apa pawai budaya itu, Sada? Pawai budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Oh iya ya, berbicara pawai budaya, berikut ini ada teks tentang pawai budaya. Ayo kita simak ya. Silahkan dibuka buku tema 1 halaman 1. Tapi di sini Ustadzah akan membahas paragraf 1 saja. Disimak ya. Ustadzah baca, kalian menyimak. Judulnya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf pertama. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Sudah. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Gagasan pokok itu terdiri dari kalimat inti atau pokok paragraf yang hanya ada satu dalam satu paragraf dan dapat terletak di awal paragraf, tengah atau akhir paragraf. Jadi gagasan pokok itu hanya ada satu. Letaknya terkadang ada yang di awal, ada juga yang di tengah, dan ada yang di akhir. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu dalam satu paragraf. Nah, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung juga nanti bisa kalian baca pada pulpena 4A halaman 3. Mari kita cermati paragraf pertama di atas ya. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama cerita pawai budaya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kenapa itu dikatakan gagasan pokok? Karena itu hal yang penting yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung. Dikatakan gagasan pendukung karena merupakan penjelas dari gagasan pokok. Apa saja saudara gagasan pendukungnya? Tuh. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat dan selanjutnya. Jadi gagasan pendukungnya banyak ya. Bisa dipahami nak ya? Bagus. Oke, kita lanjutkan. Karena Indonesia terdiri atas keragaman budaya yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Agar kita dapat hidup rukun dan damai, untuk itulah kita harus mempunyai sikap saling menghargai keberagaman. Contohnya apa? Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kenapa? Karena walaupun berbeda-beda, kita tetap sama-sama rakyat Indonesia. Jadi jangan lupa harus saling menghargai supaya tercipta kerukunan. Kalau di kelas apa contohnya Ustazah? Kalau di kelas tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghormati. Apa yang harus kita lakukan Ustazah supaya persatuan dan kesatuan itu tercipta?
Nah, supaya persatuan dan kesatuan dalam keragaman tetap terjaga, kita harus saling menghargai keragaman, kompak, dan bahu-membahu dalam keberagaman. Contohnya di sini di kelas, kalian kan berasal dari macam-macam tempat tinggal. Ada yang dari Cokotole, ada yang dari veteran, tetapi harus tetap menjaga persatuan di kelas sehingga tercipta kerukunan. Hebat anak-anak kelas 4 ya. Dari pembelajaran dapat kita simpulkan. Jangan lupa ya, nanti kesimpulan ini kalian catat di buku catatannya. Nanti kalau sudah PTM, Ustadzah akan mengeceknya nak ya. Apa saja kesimpulannya Ustadzah? Kesimpulan yang pertama, Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pawai budaya yaitu kegiatan pertunjukan kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan atau cerita. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Supaya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tetap terjaga, kita harus saling menghargai keberagaman, kompak, dan bahu-membahu dalam keberagaman. Nah, itu pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kesimpulannya dicatat nak ya. Ustadzah ucapkan terima kasih dan Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.